Hai guys, aku Basar Karta. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ketemu lagi dengan aku ya, seorang ayah yang suka banget meriri balelangga. Nah, kalau di Lombok yang namanya meriri balelangga itu artinya menata rumah, merapikan rumah, membersihkan rumah, pokoknya beberes rumah gitu ya. Udah lama banget nih aku nggak muncul di berandanya kalian, atau mungkin ada subscriber yang selalu setia nonton dan tekan lonceng lalu tidak ada notifikasi 2 minggu lebih, hampir 3 minggu aku nggak upload video, dikarenakan di 3 minggu terakhir ini aku lagi bener-bener sibuk ya. Jadi aku selalu kepikiran terus ini bikin konten, dan selalu banget aku memikirkan gimana dengan kelanjutan video dan konten aku. Makanya aku kepikiran terus, dan alhamdulillah di video kali ini kita bisa ketemu kembali ya. Seperti biasa ya, aku selalu membagi kegiatan aku, kegiatan di rumah ya, bersih-bersih rumah, merapikan rumah. Nah, kali ini di waktu pagi, ini hari libur kerja alhamdulillah, dan aku lagi menengok-nengok tanaman kecil mungil di halaman sempitku yang ini, karena memang ada beberapa tanaman yang memang daunnya mengering. Itu salah satu caranya adalah kita harus mencopotnya, karena kalau dibiarin gitu aja maka tanaman itu kesannya tidak terawat gitu, dan hitung-hitung juga itu merupakan salah satu caranya biar tumbuhnya itu bagus gitu ya tanaman kita. Lanjut lagi, setelah mencopot daun-daun kering yang di tanaman, sekarang ini lagi disapu-sapu. Pokoknya harus banget ya nyapu halaman, karena kalau tidak disapu sehari saja ini bakalan sampahnya itu bener-bener numpuk banget. Apalagi udah sering banget aku katakan, ini rumah itu tempat perkumpulan bocil-bocil dan keluarga, bisa dibilang. Bocil-bocil ini ponakanku lagi pada aktif main semuanya ya. Ada yang masih TK, ada yang SD, dan mereka bener-bener lagi aktif main gitu. Jadinya ya halaman dan teras itu rawan banget sama yang namanya kotor. Tuh kalian bisa perhatikan sendiri ya guys ya. Ini tuh sampahnya itu kayak nggak pernah disapu sama sekali, padahal bahkan dalam sehari bisa 2 atau 3 kali gitu nyapunya. Tapi mau gimana lagi ya, anak-anak lagi masih aktif semuanya, ya dibiarkan saja. Cuman resikonya kita sebagai orang tua ya bisa capek sendiri nyapunya. Tapi mau nggak mau kita harus melakukannya, karena kalau bukan kita yang melakukannya siapa lagi ya, masa tetangga. Dan apalagi kita tidak punya asisten. Tapi by the way, masa iya kita harus punya asisten? Serumah sekecil dan semungil ini siapa kita juga. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, ya harus kita yang melakukannya. Dan yang terpenting adalah kita harus pinter-pinter membagi waktu dan membagi peran sama suami dan istri. Jadi sekali lagi, jangan semuanya itu andalkan istri saja untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selagi kita sebagai suami mampu dan ada peluang dan kesempatan untuk mengerjakannya, kenapa tidak ya? Kalau hanya sekedar nyapu halaman dan buang sampah misalkan, bisalah ya kita sebagai laki-laki dan suami bisa melakukannya. Lanjut lagi, setelah aku buang sampah, ini aku lagi mengeluarkan jemuran yang memang kemarin itu belum kering, karena memang kemarin agak lumayan mendung gitu, dan akhirnya cucian ini tidak pada kering. Jadinya sekarang ini aku keluarkan saja. Nah, biasanya untuk bagian cucian yang lumayan besar seperti selimut, spray gitu, aku itu jemurnya itu di bagian atas di sini ya. Dan istriku tidak melakukannya yang ini, aku saja di bagian yang ini. Ya udah deh, di bagian atas saja. Kadang rumah sesekali kelihatan kayak tempat laundry gitu ya, dan kurang estetik gitu dikarenakan kalau lagi banyak cucian gitu. Tapi nggak masalah lah ya, toh juga ini kita aja yang nempatinnya gitu. Itu adalah risiko kita punya halaman kecil, rumah sempit gini. Tapi ya semuanya dan seapa adanya itu kita harus manfaatkan. Dan lanjut lagi, kalau di bagian bawahnya si istriku juga berkesempatan untuk menjemur pakaiannya. Nah, kalau yang ini sih baru tadi pagi dicucinya ya. Dan ada juga beberapa cucian kemarin juga dijemur hari ini. Jadi cucian yang kemarin sama ada juga tambahan sedikit cucian hari ini tuh dijemur. Nah, kalau di baju-baju yang ini karena memang udah ditaruh di garasi yang di sini, sekarang mau dikeluarkan ke tempat yang panas biar besoknya itu atau hari ini tuh harus langsung kering, karena besoknya juga mau masuk kerja gitu guys.
Nah lanjut lagi nih, aku mau berbagi kegiatan. Tadinya itu kan di waktu pagi dan itu ada kegiatan di rumah, dan mumpung hari ini adalah hari libur kerja, jadinya ini aku ada acara sama teman-teman kumpul gitu ya. Jadi kita tidak bawa pasangan masing-masing, tapi karena ini adalah acara temen sahabat karib gitu, jadinya kita butuh ketemu gitu guys ya. Dan ini ceritanya itu awal mulanya kita ada persahabatan seperti ini. Dulunya itu kita satu kantor gitu loh guys, satu unit kerja gitu, karena emang berbagai kondisi yang membuat kita jadi tidak bersama lagi. Makanya itu yang membuat kita itu kadang-kadang buat jadwal gitu untuk ketemunya, yang walaupun kita masih dalam satu perusahaan, terus karena memang berbeda unit dan berbeda cabang kita bekerja, itu yang membuat kita jadi jarang ketemu. Dan juga ada yang memang sudah resign dikarenakan punya bisnis pribadi gitu, yang memang udah bener-bener lagi di posisi yang sekarang itu udah sukses gitu guys ya. Itu yang menyebabkan beliau temen aku yang ini itu memutuskan untuk resign dari kantor. Dan kebetulan juga di masing-masing kita ini punya bisnis atau punya usaha gitu guys ya. Makanya forum kita kalau lagi ketemu itu kita lagi sharing gitu, kita lagi berbagi semangat, istilahnya itu recharge kembali, semangat baru, inspirasi baru. Pokoknya kalau lagi ketemu itu pasti ada saja hal-hal positif yang bisa kita dapat dari cerita masing-masing gitu guys. Dan ketika kita udah ketemu dan udah berbagi saling motivasi dan semangat seperti ini, pastinya kita juga makin semangat lagi gitu ya untuk menjalankan bisnis masing-masing gitu. Sekarang kita butuh banget teman-teman dan sahabat yang seperti ini ya. Jadi ketika kita lagi kurang semangat, kita butuh orang-orang yang memberi kita semangat ya. Dan ketika kita lagi sudah berumah tangga, bersuami dan juga pula beristri, kadang kita juga butuh teman gitu ya. Artinya kita juga masih menjalin persahabatan yang sekiranya itu kita bisa saling memberi informasi, kita bisa saling memberi inspirasi gitu. Karena ketika kita banyak pertemanan, ketika kita masih tetap menjalin persaudaraan pertemanan, insya Allah nantinya itu rezeki pintunya itu akan terbuka lebar dari berbagai sudut gitu ya. Dari berbagai pintu insya Allah itu akan terbuka dengan kita menjalin tetap keakraban bersama teman-teman dan sahabat kita sampai hingga dewasa dan kita tua. Tapi biasanya semakin kita berumur, semakin dewasa atau semakin tua, sahabat yang itu semakin sedikit ya. Ada nggak sih yang punya pengalaman seperti itu? Komen di bawah ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.